Ya, salam sehat dan selamat bertemu kembali. Kita akan sharing pada hari ini ialah bahaya tekanan darah tinggi. Hari ini saya akan sharing terlebih dahulu mengenai tekanan darah tinggi. Kalau kita perhatikan jumlah pasien penderita hipertensi, tekanan darah tinggi terus mengalami peningkatan. Kalau kita lihat itu di dunia mengalami peningkatan, di Indonesia mengalami peningkatan. Apakah benar terjadi peningkatan? Lihat pada keluarga kita sendiri. Ya, baru kemarin saya ketemu dengan seorang teman ya yang ngobrol mengenai karena rata-rata kita ini udah di usia panen. Panen penyakit ya. Usia panen berarti udah masuk ke usia pensiun, yang mana di usia pensiun seharusnya kita mulai menikmati hidup. Karena anak udah besar, anak udah bekerja, dan sekarang anak yang membawa uang kembali ke rumah. Jadi itu yang kami namakan usia panen. Nah, seharusnya di usia panen kita harus sehat terus. Tetapi dengan perbualan dengan teman saya dan kemudian saya melihat memang benar hipertensi. Hipertensi itu terjadi pada hampir setiap keluarga, dan dia sharing dengan saya. Mama papanya tekanan darah tinggi, kakak pertamanya kalau di Malaysia panggil Kak Long. Kak Longnya tekanan darah tinggi. Kakak keempatnya tekanan darah tinggi. Adiknya yang bongsu tekanan darah tinggi. Jadi di keluarga dia kata yang ada 6 orang, itu 4 udah tekanan darah tinggi. Maka teman-teman saya, yang paling seram ialah apa? Komplikasi dari penyakit tekanan darah tinggi. Dia sharing dengan saya, Kak Longnya tekanan darah tinggi, suami Kak Longnya juga tekanan darah tinggi, dan komplikasinya dia dapat penyakit diabetes. Nah, udah diabetes, kan diabetes itu akan berakhir dengan amputasi. Nah, sebelum amputasi terjadi, abang iparnya udah diabetes, beberapa tahun kemudian kena pula stroke. Stroke-nya di kaki kanan. Jadi kaki kirinya masih oke. Nah, saat diabetesnya menjadi semakin parah, kaki kiri yang diamputasi. Berarti peluang untuk abang iparnya berjalan kembali itu memang tipis sekali. Karena kaki yang masih diharapkan bisa menopang kaki kanan yang stroke itu malah yang kena amputasi. Maka para peserta yang hadir pada hari ini sangat penting untuk kita mengenali high blood pressure ini, tekanan darah tinggi ini. Dan kemarin lewat acara A Date with Dr. T, ya Dok, mereka para peserta A Date with Dr. T WhatsApp ke saya, happy sekali mereka. Wow, kita mendapat info yang sangat-sangat berharga dari Dr. T. Dan juga Dr. T bisa meluangkan waktu juga untuk sharing dengan para peserta pada hari ini. Sebab kemarin yang di A Date with Dr. T itu kita belajar banyak sekali. Malah saya sendiri, maaf ya Dok, yang saya tes tekanan darah tinggi saya tidak tahu bahwa yang Dr. T kabari, saya tidak sebutin hari ini, yang saya percaya Dr. T akan sharing. Wow, itu rupa-rupanya kita harus lakukan sebagai satu pencegahan. Nah, Dr. T selalu kabari, mencegah apabila Anda masih bisa. Ya, silakan Dr. T sharing. Oke, thank you very much Miss Leong. Salam sehat dan selamat sore saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu. Apa kabar semua? Saya yakin semua dalam kondisi yang fit dan sehat. Hari ini tujuan kita berada di webinar ini adalah untuk sharing dengan Bapak dan Ibu mengenai silent killer. Kenapa penyakit tekanan darah tinggi ataupun dikenali sebagai hipertensi itu adalah silent killer. Ini adalah karena penyakit ini tidak mempunyai gejala awal. So, mari kita lihat statistik yang tadi Miss Leong ada membahas sedikit. So, kita mulai melihat kepada statistiknya. Yang penyakit jantung sebenarnya kalau di Indonesia ini ataupun di dunia ini memang dalam 3 orang dewasa 1 yang akan mendapat tekanan darah tinggi. Sebenarnya diabetes juga akan menyebabkan tekanan darah tinggi, masalah ginjal juga akan menyebabkan tekanan darah tinggi,
Masalah kolesterol tinggi juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Oleh sebab itu, kenapa tekanan darah tinggi itu merupakan salah satu penyakit pembunuh utama kerana dia dikategorikan sebagai penyakit cardiovascular disease. Masih ingat dulu pernah kita membahas mengenai cardiovascular disease? Ya. So, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kalau kita melihat di dunia ini mengestimasikan kurang lebih 1,2 bilion orang dewasa yang berusia daripada 30 hingga 79 tahun worldwide yang mempunyai masalah hipertensi. Dan kurang lebih 2/3, 853 million adults yang terjadi adalah dari negara-negara developing country. Apa artinya developing country? Negara-negara seperti kita di Indonesia, di Malaysia, Thailand, Vietnam, developing country. So oleh sebab itu, kalau kita lihat, kalau seseorang itu mempunyai tekanan darah tinggi, peluang kita untuk mendapat stroke itu 4 kali lebih gampang kita meninggal kerana stroke. Kalau 3 kali lebih gampang untuk kita meninggal dunia kerana serangan jantung. So kalau kita lihat kurang lebih penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi ini, memang 69% people who have the first attack. 27% orang yang mempunyai first stroke. Kalau dia ada tekanan darah tinggi, 77% itu akan mendapat stroke yang pertama. 74% mempunyai chronic. So kalau kita lihat di sini, penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi ini yang paling penting adalah 2 bacaan yang kita harus tahu. Sebenarnya saya sudah melakukan survei dan saya mendapati sebenarnya banyak orang masih kurang faham mengenai bacaan sistolik dan diastoliknya. Sebenarnya 2 bacaan ini bisa memberikan ilmu mengenai kesihatan tubuh Anda yang banyak sekali. So mari kita melihat kepada apa artinya sistolik dan diastolik. Kalau biasa di bahasa orang umum, sistolik itu adalah tensi atas. Tensi atas ini selalu ada kaitan dengan stres. Ada kaitan dengan kondisi kesehatan yang mengalami komplikasi. Contoh, ada seseorang itu mempunyai masalah ginjal. Dia sistoliknya akan menjadi tinggi. Diastolik itu adalah tensi bawah. Tensi bawah sebenarnya banyak orang tidak tahu. Itu sebenarnya mengindikasi fungsi jantung Anda. Kalau kita mempunyai tensi atas yang tinggi, tensi bawah yang normal, kita bisa mengonsumsi obat kimia untuk mengontrol tensinya supaya kita menurunkan. Tapi kalau kita mempunyai tensi atas yang normal, tapi tensi bawahnya, diastoliknya yang tinggi, Bapak dan Ibu tidak ada obat untuk mengonsumsi. Karena kalau Bapak dan Ibu mengonsumsi obat tekanan darah tinggi, diastoliknya turun, tetapi sistolik yang normal itu menjadi hipotensi, artinya menjadi terlalu rendah. Kalau lihat di sini, Bapak dan Ibu bisa lihat kategori. Apa yang diartikan hipotensi? Artinya tensi yang terlalu rendah. Bapak dan Ibu selalu harus ingat. Selalu waktu saya presentasi, saya selalu mengingatkan kolesterol terlalu tinggi, no good. Kolesterol terlalu rendah juga no good. Gula darah yang terlalu tinggi juga no good. Gula darah yang terlalu rendah juga no good. So, Bapak dan Ibu sebenarnya kalau sudah sering mengikut kepada acara saya, Bapak dan Ibu sudah menangkap sesuatu di tubuh kita itu selalu harus dalam kondisi stabil, seimbang, ataupun di bahasa medis dipanggil equilibrium. So, tensi yang terlalu rendah itu dipanggil hipotensi, di mana sistolik, artinya tensi atasnya di bawah 90. Tensi bawahnya ataupun diastolik adalah di bawah 60. Tensi yang normal adalah di antara 90 sampai 120. Oke, sistolik Bapak dan Ibu bisa baca daripada carta saya. Prehypertensi. Ini adalah sesuatu yang banyak di antara kita yang tidak tahu. Karena waktu kita prehypertensi, high blood stage 1, high blood pressure, hypertensi stage 1, kita tidak ada gejalanya. Dan kalau kita tidak sering ke rumah sakit untuk melakukan medical check-up, ada kemungkinan kita tidak tahu. Kita tidak terdeteksi. Tapi Bapak dan Ibu,
Waktu kita mempunyai prehipertensi dan juga hypertensi stage 1, organ-organ kita sudah mulai terhantam ataupun organ-organ kita sudah mulai ada yang dirosakin. Okay? So prehipertensi itu adalah di lingkungan kurang lebih 120 sampai 140. So Bapak dan Ibu bisa lihat stage-nya hipertensi yang kedua dan hypertensi krisis itu adalah 180 dan ke atas.